nama saya Gabriel Mikaela, NBI 1222100-110. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya tentang CV Jistia. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Diketahui forecast tahun ke-6 sebesar 870. Lalu Surabaya dan Malang masing-masing mendapat bagian 50% dari total di sini. Atau 870, maka jumlah untuk tiap wilayah sebesar 435. Besaran prosentase pada Surabaya dan Malang pada tiap triwulan yaitu triwulan 1 hingga triwulan 3 sebesar 20%, sedangkan triwulan 4 sebesar 40%. Untuk Surabaya harganya adalah 6 juta per kodi, sedangkan Malang sebesar 5 juta per kodi. Pada triwulan 1 hingga 3 Surabaya prosentasenya ini dikali dengan 435, jadi hasilnya adalah 87. Lalu 87 dikalikan dengan harga wilayah Surabaya sebesar 6 juta ini, hasil yang didapat sebesar 522 juta. Dan pada triwulan 4, 40% dikalikan dengan 435, hasilnya 174. Lalu dikalikan dengan harga yaitu 6 juta, mendapatkan hasil sebesar 1.044.000.000. Sedangkan pada triwulan 1 hingga 3 untuk wilayah Malang, hasilnya adalah 435 juta. Untuk triwulan 4 sebesar 870 juta. Total dua wilayah pada triwulan 1 hingga triwulan 3 sebesar 957 juta. Sedangkan triwulan 4 sebesar 1.914 juta. Penjualan triwulan 1 hingga triwulan 3. Penjualan 10% tunai. Penjualan sebesar 95.700.000. Lalu tidak ada potongan karena pembelian tunai, maka diterima sebesar 95.700.000. Lalu untuk penjualan 40% kredit sebesar 382.800.000, ada potongan sebesar 38.280.000 karena transaksi dilakukan sebelum hari ke-20. Potongan didapat dari penjualan dikalikan 10%. Maka yang diterima sebesar 344.520.000. Penjualan 40% kredit sebesar 382.800.000, namun tidak mendapat potongan karena transaksi lebih dari 20 hari. Maka yang diterima sebesar 38.800.000. Lalu penjualan 10% kredit, penjualan sebesar 95.700.000. Tidak ada potongan karena transaksi lebih dari 1 triwulan, maka yang diterima sebesar 95.700.000. Lalu total penjualan pada triwulan 1 sebesar 957 juta, mendapat potongan 38.280.000. Lalu diterima sebesar 918.720.000. Penjualan triwulan 4, penjualan 10% tunai,
penjualan sebesar 191.400.000. Sini tidak ada potongan karena pembelian tunai, maka diterima sebesar 191.400.000. Penjualan 40% kredit sebesar 765.600.000 dan ada potongan sebesar 76.560.000. Maka yang diterima sebesar 689.040.000. Penjualan 40% kredit sebesar 765.600.000 tidak ada potongan karena transaksi lebih dari 20 hari, maka yang diterima sebesar 765.600.000. Lalu penjualan 10% kredit, penjualan sebesar 191.400.000, tidak ada potongan karena transaksi lebih dari 1 triwulan, maka yang diterima sebesar 191.400.000. Maka yang diterima semuanya grand total sebesar penjualan sebesar 4.785.000.000, potongan sebesar 191.400.000, maka yang diterima sebesar 4.593.600.000. Lalu di sini ada rencana produksi CP Jistia tahun ke-6 pada sheet berikutnya. Diketahui forecast penjualan di tahun ke-6 sebesar 870 di sini. Maka rencana penjualan untuk 1 tahun sebesar 870 juga. Persediaan akhir untuk 1 tahun juga diketahui sebesar 30 kodi. Dan persediaan awal sebesar 40 kodi. Maka total kebutuhan sebesar 900 didapat dari forecast penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Dan diproduksi sebesar 860 didapat dari total kebutuhan sebesar 900 dikurangi dengan persediaan awal. Untuk triwulan 1 hingga 4, rencana penjualan memiliki jumlah yang sama, yaitu 217,5 sini. Persediaan akhir sebesar 37,5 didapat dari total kebutuhan dikurangi dengan rencana penjualan. Persediaan awal sebesar 40, maka total kebutuhan sebesar 255 di sini didapat dari jumlah diproduksi dibagi 4, lalu ditambah persediaan awal. Itu untuk triwulan 1, lalu ke triwulan 2. Rencana penjualan triwulan kedua sebesar 217,5, persediaan akhir sebesar 35, lalu triwulan 2, rencana penjualan triwulan kedua sebesar 217,5 ini, persediaan akhir sebesar 35, didapat dari total kebutuhan dikurangi dengan perencana penjualan. Persediaan awal sebesar 37,5 didapat dari persediaan akhir triwulan 1. Maka total kebutuhan sebesar 255 didapat dari jumlah diproduksi dibagi 4 lalu ditambah persediaan awal. Untuk triwulan ketiga, rencana penjualan triwulan ketiga sebesar 217,5, persediaan akhir sebesar 32,5, didapat dari total kebutuhan dikurangi dengan rencana penjualan. Persediaan awal sebesar 35 didapat dari persediaan akhir triwulan kedua. Maka total kebutuhan sebesar 250 didapat dari jumlah diproduksi dibagi 4 lalu ditambah persediaan awal. Yang keempat sekarang adalah triwulan keempat ini. Rencana penjualan triwulan keempat sebesar 217,5. Persediaan akhir sebesar 30 didapat dari total kebutuhan dikurangi dengan rencana penjualan. Persediaan awal sebesar 32,5 didapat dari persediaan akhir triwulan ketiga. Maka total kebutuhan sebesar 247,5 didapat dari jumlah diproduksi
dibagi 4 lalu ditambah persediaan awal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku. Anggaran biaya bahan baku untuk produksi CV Jistia pada tahun ke-6, yaitu diketahui kebutuhan bahan baku kulit per kodi sebesar 5 lembar, solek sebesar 2 lembar, sol dan hak sebanyak 40 biji. Untuk triwulan 1 hingga 4, yaitu kulit sebanyak 1075, solek sebanyak 430, sol sebanyak 8.600, dan hak juga sebanyak 8.600. Semua didapat dengan cara diproduksi sebanyak 860, dikalikan dengan 25%, lalu dikalikan lagi dengan kebutuhan per kodi masing-masing jenis. Hasilnya dari triwulan 1 hingga 4, untuk kulit sebesar 4.300, untuk solek sebesar 1.720, untuk sol dan hak sebanyak 34.400 ini. Dan harga untuk kulit sebesar 300.000, solek sebesar 50.000, sol sebesar 10.000, dan hak sebesar 15.000. Jadi total biaya untuk kulit sebesar 1.290.000.000, solek sebesar 86 juta, sol sebesar 344 juta, dan hak sebesar 516 juta. Dan grand total didapat sebesar 2.236.000.000. Lalu selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan baku CV Jistia tahun ke-6. Untuk produksi didapat dari total pada lembar kerja anggaran biaya bahan baku untuk produksi yang sebelumnya telah dibahas, yang di atasnya. Untuk persediaan akhir kulit diketahui sebanyak 110, jadi total untuk kulit sebesar 4.410. Persediaan awal sebesar 70 dan dibeli sebesar 4.340 dengan harga 300.000. Maka anggaran pembelian bahan baku untuk kulit sebesar 1.302.000.000. Persediaan akhir solek sebanyak 70, jadi total untuk solek sebesar 1.790. Persediaan awal sebesar 110 dan dibeli sebesar 1.680. Maka anggaran pembelian bahan baku untuk solek sebesar 84 juta. Maka anggaran pembelian bahan baku untuk solek sebesar 84 juta. Persediaan akhir sol sebanyak 3.500. Total untuk sol sebanyak 37.900. Persediaan awal sebesar 1.500, dibeli sebanyak 36.400 dengan harga 10.000. Maka anggaran pembiayaan bahan baku untuk sol sebanyak 364 juta. Persediaan akhir hak sebanyak 2.500, jadi total untuk hak sebanyak 36.900. Persediaan awal sebesar 500 dan dibeli sebesar 36.400 dengan harga 15.000. Maka anggaran pembelian bahan baku untuk hak sebanyak 546 juta. Total anggaran pembelian bahan baku adalah 2.296 juta. Selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan baku tiap triwulan CV Jistia pada tahun ke-6. Untuk kulit pada triwulan 1 hingga 4 masing-masing triwulan sebesar 325.500.000. Didapat dari jumlah dibeli yang sudah ada pada lembar kerja anggaran pembelian bahan baku dikalikan dengan harga kulit sebesar 300.000 per lembar, lalu dikalikan dengan 25% karena total anggaran pembelian bahan baku dibagi 4 supaya mendapat hasil tiap triwulan. Maka total untuk kulit sebesar 1.302 juta, sama dengan anggaran pembelian bahan baku pada tahun ke-6 di tabel sebelumnya. Untuk solek, pada triwulan 1 hingga 4, masing-masing triwulan sebesar 21 juta, didapat dari jumlah yang dibeli yang sudah ada pada lembar kerja anggaran pembelian bahan baku, dikalikan dengan harga solek sebesar 50.000 per lembar, lalu dikalikan dengan 25%, maka total untuk solek sebesar 84 juta, sama dengan anggaran pembelian bahan baku pada tahun ke-6 di tabel sebelumnya. Untuk sol, pada triwulan 1 hingga 4, masing-masing triwulan sebesar 91 juta, didapat dari jumlah dibeli yang sudah ada pada lembar kerja anggaran pembelian bahan baku, dikalikan dengan harga sol sebesar 10.000 per biji, lalu dikalikan dengan 25%. Maka total untuk sol sebesar 394 juta,
sama dengan anggaran pembelian bahan baku pada tahun ke-6 di tabel sebelumnya. Untuk hak pada triwulan 1 hingga 4, masing-masing triwulan sebesar 136.500.000. Didapat dari jumlah dibeli yang sudah ada pada lembar kerja anggaran pembelian bahan baku, dikalikan dengan harga hak sebesar 15.000 per biji, lalu dikalikan dengan 25%. Maka total untuk hak sebesar 546 juta, sama dengan anggaran pembelian bahan baku pada tahun ke-6 di tabel sebelumnya yang atas. Selanjutnya adalah nilai persediaan bahan baku CP pada tahun ke-6. Kulit harga 300.000 per lembar, solek harga 50.000 per lembar, sol harga 10.000 per biji, hak harga 15.000 per biji. Berikut adalah yang diketahui. Persediaan awal kulit 70 lembar, persediaan awal solek 110 lembar, persediaan awal sol 1.500 biji, persediaan awal hak 500 biji, persediaan akhir kulit 110 lembar, persediaan akhir solek 70 lembar, persediaan akhir sol 3.500 biji, persediaan akhir hak 2.500 biji. Maka persediaan awal untuk kulit sebesar 21 juta didapat dari harga dikalikan persediaan awal. Solek sebesar 5.500.000, sol sebesar 15 juta, dan hak sebesar 7.500.000. Untuk persediaan akhirnya didapat dari harga dikalikan dengan persediaan akhir, maka kulit sebanyak 33 juta, solek sebanyak 3.500.000, sol sebanyak 35 juta, dan hak sebanyak 37.500.000. Lalu sheet berikutnya, anggaran tenaga kerja langsung yang diketahui adalah jumlah kebutuhan tukang kap 4 orang, jumlah kebutuhan tukang sol 5 orang, jumlah kebutuhan tukang finishing 2 orang, kebutuhan waktu tiap tukang kap 2 jam per orang, kebutuhan waktu tiap tukang sol 3 jam per orang, kebutuhan waktu tiap tukang finishing 4 jam per orang, tarif upah tukang kap 25.000 per orang per jam, tarif upah tukang sol 30.000 per orang per jam, tarif upah tukang finishing 10.000 per orang per jam. Anggaran tenaga kerja langsung CP Jisia tahun ke-6 sebagai berikut. Tukang kap, jumlah TKL per kodi sebanyak 4 orang, jumlah jam per TKL per kodi sebanyak 2 jam per orang, maka jumlah jam per kodi sebesar 8. Tarif per jam 25.000 per orang per jam, maka tarif per kodi sebanyak 200.000. Anggaran TKL triwulan pertama hingga keempat sebesar 43 juta, maka total tahun ke-6 sebesar 172 juta. Tukang sol, jumlah TKL per kodi sebanyak 5 orang, jumlah jam per TKL per kodi sebanyak 3 jam per orang, maka jumlah jam per kodi sebesar 15. Tarif per jam 30.000 per orang per jam, maka tarif per kodi sebanyak 450.000. Anggaran TKL triwulan pertama hingga keempat sebesar 96.750.000, maka total tahun ke-6 sebesar 387 juta. Lalu finishing, jumlah TKL per kodi sebanyak 2 orang, jumlah jam per TKL per kodi sebanyak 4 jam per orang, maka jumlah jam per kodi sebesar 8. Tarif per jam 10.000 per orang per jam, maka tarif per kodi sebanyak 80.000. Anggaran TKL triwulan pertama hingga keempat sebesar 17.200.000, maka total tahun ke-6 sebesar 68.800.000. Maka grand total sebesar 627.800.000. Lalu di sheet setelahnya, anggaran BOP bagian 1. Data yang diketahui adalah kebutuhan rem kastol per kodi 2 kaleng, kebutuhan rem Majawali per kodi 8 kaleng, kebutuhan CCI 2 lembar, kebutuhan paku hak 4 kotak, paku sepatu 2 kotak, persediaan bahan pembantu awal dan akhir, rem kastol awal 20 kaleng, akhir 70 kaleng, lem Rajawali awal 25 kaleng, akhir 75 kaleng, CCI awal 50 lembar, akhir 100 lembar, paku hak awal 50 kotak, akhir 50 kotak, paku sepatu awal 100 kotak, akhir 50 kotak.
Harga lem kastol 20.000 per kaleng. Harga lem Raja Wali 8.000 per kaleng. Harga CCI 25.000 per lembar. Harga paku hak 4.000 per kotak. Harga paku sepatu 2.500 per kotak. Pola pembelian bahan pembantu mengikuti pola konstan. Biaya penyusutan tiap triwulan untuk bangunan 3.500.000. Lalu untuk peralatan dan mesin sebesar 7 juta dan kendaraan sebesar 7 juta. Lalu biaya TKTL tiap triwulan sebesar 27 juta. Lalu biaya listrik, air, dan telepon tiap triwulan sebesar 35 juta. Lalu lembar kerja anggaran kebutuhan bahan pembantu sebagai berikut. Lem kastol per kodi 2 kaleng. Harga lem kastol 20.000 per kaleng. Hasil triwulan 1 hingga 4 sebanyak 430, maka total harga 8.600.000. Didapat dari harga lem kastol per kaleng dikalikan dengan jumlah unit, maka total anggaran biaya produksi untuk lem kastol sebesar 34.400.000. Lalu lem Raja Wali per kodi 8 kaleng. Harga lem Raja Wali 8.000 per kaleng, hasil triwulan 1 hingga 4 sebanyak 1.720. Maka total harga sebesar 13.760.000. Didapat dari harga lem Raja Wali per kaleng dikalikan dengan jumlah unit, maka total anggaran biaya produksi untuk lem Raja Wali sebesar 55.040.000. CCI per kodi 2 kaleng, harga CCI 25.000 per lembar. Hasil triwulan 1 hingga 4 sebanyak 430, maka total harga sebesar 10.750.000. Didapat dari harga CCI per lembar dikalikan dengan jumlah unit. Maka total anggaran biaya produksi untuk CCI sebesar 43 juta. Paku hak per kodi 4 lembar, harga paku hak 4.000 per kotak. Hasil triwulan 1 hingga 4 sebanyak 860, maka total harga sebesar 3.440.000. Didapat dari harga paku hak per lembar dikalikan dengan jumlah unit, maka total anggaran biaya produksi untuk paku hak sebesar 13.760.000. Lalu paku sepatu per kodi 2 lembar, harga paku sepatu 2.500 per kotak. Hasil triwulan 1 hingga 4 sebanyak 430, maka total sebesar 1.075.000. Didapat dari harga paku sepatu per lembar dikalikan dengan jumlah unit, maka total anggaran biaya produksi untuk paku hak sebesar 4.300.000. Grand total anggaran biaya produksi sebesar 150.500.000. Lalu ada yang kedua, ada lembar kerja anggaran pembelian bahan pembantu CV Jistia. Lem kastol memiliki kebutuhan produksi sebanyak 1.720, didapat dari jumlah unit triwulan 1 hingga 4, diketahui persediaan akhir sebesar 70, jadi total kebutuhan sebanyak 1.790, didapat dari kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir, diketahui juga persediaan awal sebesar 20, maka jumlah dibeli sebesar 1.770, didapat dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal, diketahui harga 20.000, maka anggaran pembelian sebesar 35.400.000. Sini. Lem Raja Wali memiliki kebutuhan produksi sebanyak 6.880, didapat dari jumlah unit triwulan 1 hingga 4, diketahui persediaan akhir sebesar 75, jadi total kebutuhan sebanyak 6.955, didapat dari kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir. Diketahui juga persediaan awal sebesar 25, maka jumlah dibeli sebesar 6.930. Didapat dari kotak kebutuhan, maka jumlah dibeli sebesar 6.930, didapat dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Diketahui harga 8.000, maka anggaran pembelian sebesar 55.440.000. Lalu CCI memiliki kebutuhan produksi sebanyak 1.720. Didapat dari jumlah unit triwulan 1 hingga 4, diketahui persediaan akhir sebesar 100, jadi total kebutuhan sebanyak 1.820 didapat dari kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir. Diketahui juga persediaan awal sebesar 50, maka jumlah dibeli sebesar 1.770, didapat dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Diketahui harga 25.000, maka anggaran pembelian sebesar
Rp44.250.000. Lalu ada Pakuhak. Pakuhak memiliki kebutuhan produksi sebanyak 3.440 didapat dari jumlah unit triwulan 1 hingga 4. Diketahui persediaan akhir sebesar 50, jadi total kebutuhan sebanyak 3.490. Didapat dari kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir. Diketahui juga persediaan awal sebesar 50, maka jumlah dibeli sebesar 3.440. Didapat dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Diketahui harganya 4.000, maka anggaran pembelian sebesar 13.760.000. Lalu yang terakhir ada Paku Sepatu. Paku Sepatu memiliki kebutuhan produksi sebanyak 1.720 didapat dari jumlah unit triwulan 1 hingga 4. Diketahui persediaan akhir sebesar 50, jadi total kebutuhan sebesar 1.770. Didapat dari kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir. Diketahui juga persediaan awal sebesar 100, maka jumlah dibeli sebesar 1.670. Didapat dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Diketahui harga 2.500, maka anggaran pembelian sebesar 4.175.000. Lalu grand total di sini sebesar 153.025.000. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.